Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matsluba illallah, la maqsuda illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa abki ala khati'atika. Hadratil masyayikh, hadratil kiram, para guru-guru yang hadir pada malam majlis PPH episode kali ini, wabil khusus guru kita yang hadir saat ini Al-Mukarram Abu Yaqi Syukran Ma'mun, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan ilmunya, amanah yang beliau emban tentunya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhina Al-Ustaz Imam Abi Syauqi, pengatur waktu, penata acara, ketua PPH, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang tidak bisa hadir selaku pembina utama Majlis PPH, Abuya Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz, yang mudah-mudahan beliau selalu dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Syekhul Bait, keluarga besar Bapak sebenis keluarga jamaah PPH, yang mudah-mudahan kita semua terus mencari hidayah Allah, mencari ampunan Allah, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita bisa hadir kembali dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, dalam rangka kita tentunya menggugurkan kewajiban kita yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini pulang dari tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah jadikan anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wasilah ta'lim rutin kita setiap malam Rabu menjadi wasilah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat terim salam tidak terlupakan, semoga Allah tidak limpahkan keharibaan kita Habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua semoga Allah curah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Majlis PPH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan dan tidak pernah putus kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah kembali. Doa yang tidak pernah henti untuk guru kita, mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk kembali memberikan ilmu kepada kita, dan beliau selalu diberikan kekuatan iman serta Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah bis-sihah bisyarril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Majlis PPH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mohon izin karena tentunya saya jarang hadir juga ya, dan juga tadi diinformasikan saya juga tidak tahu Kiai Syukron juga hadir karena saya baru pulang dari Bogor. Tadi ada acara di Leuliang, sampai rumah tadi 6:30 saya sholat maghrib, lanjut nunggu isya sebentar, istirahat rehat, langsung kemari. Alhamdulillah bisa hadir. Tentunya insya Allah PPH akan terus berjalan, ilmu akan terus berbagi sampai kita betul-betul mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini hitungan detik terakhir di bulan Syura atau di bulan Muharram 1445 Hijriah. Insya Allah kita akan memasuki bulan kedua di tahun baru Islam 1445 Hijriah. Acaranya sudah, nasihatnya sudah untuk kita, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab majlis PPH jemaahnya rata-rata umurnya rata-rata, yang muda-mudanya bisa kehitung, rata-rata ini sepuh semua, orang tua saya semua. Jadi emang lepas kalau yang isinya guru kita Abuya Kiai Haji Ali gitu kan, karena emang yang dikasih ilmunya juga umurnya udah umuran semua udah ya, tapi insya Allah aman ya, karena sekarang ini malaikatul maut lagi resep sama yang muda-muda. Dari kemarin iya keluarga yang meninggal muda semua, dari kemarin itu muda semua, 20 tahun anaknya bibi saya meninggal, belum lama lagi anaknya Kiai Ruston, anaknya Uwa kan cucunya. Jadi usia-usia muda, yang tua-tua belum sih, saya belum ada proyek memandikan yang tua. Rata-rata muda-muda semua bang, di bawah 25, 20 gitu. Yang tua malah masih sehat-sehat, yang kurang sehat masih aja begitu. Hadirin rahimakumullah, tidak ada nasihat yang terbaik khususnya untuk diri pribadi, umumnya buat kita semua, bahwa setiap harinya apa yang kita lakukan ini semua akan ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan ini pastinya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasoil Hibad, manusia itu kebagi dua, ada yang syahadah, ada yang syaqwah. Ada yang golongan syahadah, ada yang golongan syaqwah. Ada orang yang golongannya dia celaka, ada golongan orang yang saadah, orang yang memang dia mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika nama perempuan Siti Saadah, hidupnya belangsak aja ganti jadi Siti Syaqwah. Sebab Siti Saadah kudunya mah hidupnya kudu bagja, kudu senang, hidupnya mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita bahas lebih awal adalah wa min alamati syaqwa. Di antara ciri-ciri orang yang celaka itu kurang lebih ada 4 di kitab Nasoihul Ibad. Jangan sampai kita tergolong orang yang syaqwa, kita harapin jamaah PPH ada dalam golongan as-sa'adah. Siapa orang yang asyaqwa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa min alamati syaqwa itu diantaranya yang pertama nisyanuz zunubil madiyati wa hiya indallahi mahfuzatun. Yang pertama di antara cirinya orang yang celaka itu adalah nisyanuz zunubil madiyati, dia sering melupakan dosa yang udah kelewat, padahal itu dosa indallahi mahfuzatun, udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang celaka itu orang yang suka melupakan dosa yang udah kelewat. Emang manusia itu jelas al-insanu mahalul khata wa nisyan, kan gitu ya. Jadi cuman kadang dicari dalil itu teh. Jangan ngaji enggak, lupa. Memang apa? Iya, al-insanu mahalul khata wa nisyan gitu kan. Manusia itu tempat salahnya dan lupa. Ya emang jadi alasan itu teh. Dalil utama kalau kita kagak hadir di PPH. Lupa gitu kan. Padahal doanya tadi dibaca, Rabbana la tu'akhizna inna sina. Baik-baik itu. Au ahtona, ya Allah jangan kau siksa aku innasina, di mana aku lupa, au ahtona, atau aku melakukan kesalahan. Berarti berat tuh, sampai dimasukin catatan doanya
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa aku manakala aku teh lupa, karang teh malam rebo, manakala aku melakukan kesalahan. Ternyata dua perkara ini bukan perkara enteng, sampai doanya pun la tu'akhidna ayil azabu di dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan kau siksa aku ya Allah di mana aku lupa alias poho. Jangan ya Allah. Nah, nisyan zunubil madiyati, orang yang suka melupakan dosa yang udah kelewat, padahal dosa itu udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun makin ganti 44 jadi 45, umur makin berkurang, tenaga makin berkurang, kekuatan makin berkurang, dosa makin nambah kayaknya, amal nggak tahu dah nambah apa kagak. Ya gak tahu masing-masing dah tuh amalnya makin nambah atau enggak, karena yang tahu diri masing-masing. Maka kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa amalmu, periksa apa yang sudah kau perbuat sebelum nanti diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, buruk maupun baik, itu semua boleh dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah muhasabah nafsi, ihtisabun nafsi, ada yang disebut muhasabah, dipimpin doanya, baca istighfarnya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Disuruh ngingetin dosa sambil baca astagfirullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa ame orang tua, ingat dosa ame tetangga, ingat dosa ame keluarga, diingetin, jangan sampai dilupain, sebab dosa yang udah kita lakukan udah dicatat ame Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah udzikrul hasanatil madiyati. Orang yang celaka itu adalah orang yang selalu menceritakan kebaikan yang udah kelewat. Padahal kebaikan itu kata Rasulullah, walayatri ukbilat amrudat, belum tentu amal kebaikan kita yang kita omongin diterima apa kagak. No, kalau bukan gua mah itu dia mau bisa hajatan. Emang iya? Yang dari mana? Dari gua. Pada datang dia minjem duit tuh, gue bantuin hajatan, diomongin kebaikannya. No, dia kalau bukan gue yang ngajak ngaji yang dua, mau bisa baca Quran. Gitu dia boleh maksa-maksa, boleh narik-narik dari saung kebo. Datang akhirnya menceritakan kebaikan yang udah kelewat, padahal amal kebaikan kita Pak belum tentu itu diterima atau ditolak. Sok sekarang Pak, kira-kira amal mana yang menjamin diri kita masuk surga? Yang mana kira-kira? Ada apa kagak? Amal mana kira-kira yang menjamin kita bakal masuk surga? Amal yang mana kira-kira? Sholat. Kemarin aja lu kena jebrek waktu Muharraman gue kayak kesempret itu sama Kiai. Doa kira lo kena semua kita itu. Iya, itu pentingnya hadir ya. Iya, ya Allah, ternyata kita mau baca wudhu kagak. Pantes selama ini tuh. Kenapa kemarin itu Masya Allah yang kagak hadir? Ntar lihat aja videonya di Mas Joko. La ilaha illallah. Kita belum tentu sedekah. Ya, sedekah belum tentu, makanya pantas gak pernah ada yang tahu amal mana yang bakal nyelamatin kita, amal mana yang bakal ngejamin kita masuk surga. Sedangkan amal yang kita lakukan abrudat, bisa ditolak aukubilat atau bisa diterima. Kita nggak pernah tahu, tapi kita yakin setiap apa yang kita lakukan kebaikan kita pasti ada satu amal yang bakal nganterin kita mendapatkan surganya Allah. Jangan berhenti pokoknya mah ngaji di PPH mah, kalau belum diajiin mah terus aja ngaji sampai diajiin. Kalau kita udah diajiin itu tandanya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita nggak pernah tahu Pak,
Di jalan kita melakukan apa, di jalan kita melakukan amal apa, kita nggak tahu. Sedekah yang mana yang bakal nolong kita. Ini diceritain kan banyak begitu, diobrolin padahal belum tentu. Maka kata Allah, jangan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau rusak amalmu, jangan kau rusak sedekahmu, jangan kau rusak perbuatan baikmu bil manni wal adza, dengan kau ceritakan dan juga menyakiti perasaan orang lain. Orang yang seperti itu bagaikan debu yang melekat di atas batu, kemudian tersiram hujan yang begitu singkat, hilang debunya, bersih batunya, tak ada sesisa pun debu yang menempel di atas batu tersebut. Tak ada sedikit amal pun yang ada pada diri kita karena kita melakukan sebuah kesalahan. Maka pantas nama PPH ini disemat untuk kita. Kenapa? Saking kita butuhnya hidayah Allah, saking kita butuhnya arahan guru kita, saking kita butuhnya pengen jadi orang baik, kita selalu istiqomah karena setiap amal kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu? Pengen banget kita diterima amal kita, sholat kita diterima, ngaji Quran kita diterima, setiap jalan kita ke majelis taklim diterima, walaupun kita nggak pernah tahu ngajinya mana yang diterima sama Allah, sholatnya mana yang diterima sama Allah, sedekah mana yang diterima sama Allah. Kalau ngajinya model kayak saya, kagak ada guru baru gua datang, ada guru gua kagak nongol-nongol, kagak tahu yang mana yang diterima. Dia jangan pakai diomong, Pak, gua udah tahu. Nggak adanya Nauji datang, kagak ada Kiai Ali. Pikirannya udah kotor banget. Ya nggak apa-apa, Pak. Dan emang madis kita mah kan bukan orang benar semua ini. Ya, iya udah per-peran aja kita ngomong. Iya, ya maaf. Alhamdulillah, udah mau duduk datang ke PPH, udah alhamdulillah banget ya Allah. Udah mau duduk aja di PPH, udah alhamdulillah. Itu jarang dia duduk di mana-mana, cuma di PPH doang. Malam Rebo dia malam Selasa ikutan PHK. Nggak ada PHK, apa aja diikut, pokoknya kagak malam Rebo doang, duduk aja duduk. Habis kan duduk doang ya Pak, pahalanya luar biasa. Orang jalan dari rumah ke majelis taklim dosanya berguguran. Kalau itu dosa kelihatan kayak daun rambutan yang udah kuning jatuh ke bawah, udah kering, rasanya balak tuh di rumah kita itu. Dosa di kolong sofa, di kolong kasur, di karpet, di mana aur-auran itu dosa. Kita pergi ngaji ke rumah Bang Sabeni, itu dosa aur-auran di luar, di jalan pada berjatuhan, ntar salaman, jatuh lagi dosa kita, pulang pamitan, habis dosa kita, ntar sampai rumah bikin lagi, ntar malam Rebo habis lagi. Begitu aja terus. Nah iya, nah kalau gak disapuin mah banget. Tapi kan bukan berarti, kan ada orang begini, ngapain sih mobil dicuci, ngapain sih motor dicuci, ntar hujan kotor lagi. Nggak begitu alasannya, kan gitu. Yang lu ngapain makan, ntar lu lapar lagi. Kan begitu ngebalikinnya. Kenapa? Setiap waktu, setiap detik, setiap menit kita nggak pernah tahu kesalahan itu datang dari mana. Apa dari mulut kita, apa dari mata kita, apa dari telinga kita, apa dari hidung kita. Kita nggak tahu. Datang malam Rebo, insya Allah menjadi penggugur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kebaikan yang udah kita buat, zikrul hasanatil madiyati, jangan sekali-kali kita menceritakannya, karena amal yang kita lakukan belum tentu itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang sakoah itu, orang yang belangsak itu adalah wanadorohu ilaman fauqahu fid dunya. Nah, urusan dunia dia selalu ngelihatnya ke atas. Ini orang repot yang begini, gak punya motor, ngelihat tetangga punya motor, pengen motor, udah punya motor, tetangga punya mobil, pengen mobil, kan begitu. Itu kalau udah urusan ngelihatnya urusan dunia begitu Pak, capek, capek bener, capek. Tetangga beli kulkas baru, dia kulkasnya jelek, beli lagi. Pokoknya kalau punya tetangga model begitu mah Bang Haji adoy, udah sengaja aja jangan pakai dus, langsung aja ikat pakai tambang. Biar kelihatan tuh merek TV-nya Toshiba sama merek itunya, merek kulkasnya Sanyo gitu. Biar kelihatan sama tetangga sebelah. Gitu kan, capek Pak. Ngejar dunia mah sampai kapan nggak akan ada sudahnya, nggak ada sudahnya nggak. Capek, bahkan dunia yang kita punya juga nggak akan kebawa kan gitu kan. Nggak bakal terbawa. Yang kita bawa cuma amal-amalan kita.
Amal-amal yang kita tanam, sholat kita, ngaji kita, makanya kita biar istiqomah. Kali besok Pak, ketika kita mati kita dapat syafaat dari guru kita besok. Mana jamaah PPH kata Kiai Ali, sok kadar ye kalau kata orang Teranggan. Ini Jakarta ya, bisa hebat PPH sampai Jakarta. Biasanya kita mengubuk sesak bikin balik lagi sana balik lagi sini, ayo gitu. Tuh ini PPH sampai ke Jakarta, keren luar biasa. Mantap dah pokoknya PPH ke Jakarta tebang nyebrang kali doang. Iya, di Jakarta saya makan yang gitu. Kemana ngaji? Oh, Jakarta mana? Timur, gue di Pondok Ranggon. Ya Allah. Urusan dunia Pak, jangan pakai nengok ke atas. Sudah alhamdulillah aja. Alhamdulillah kita masih punya sepeda. Alhamdulillah yang punya mobil. Alhamdulillah yang punya motor. Alhamdulillah yang punya sepeda. Alhamdulillah yang masih bisa jalan. Alhamdulillah Pak, kita masih bisa jalan kaki, duduk ketemu teman-teman di PPH, tertawa, tersenyum, bercanda, berbagi cerita, berbagi keluh dan kesah. Ya Allah, berbagi pinjaman tanpa bunga dan lain sebagainya. Ada semua di sini. Apa yang kagak ada? Subhanallah. Maka ketika orang yang sakwah adalah mereka selalu menatap urusan dunianya ke atas, dan itu yang akan membuat dirinya semakin tersiksa. Tapi ketika dia pandai bersyukur kepada Allah, maka insya Allah itulah orang yang kaya. Orang yang kaya sesungguhnya adalah bukan mereka yang memiliki segalanya, tetapi mereka yang mensyukuri apa adanya. Orang yang miskin sesungguhnya adalah bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka yang tidak puas dengan apa yang ia punya. Tuh, miskin banget itu orang. Tapi orang yang kaya, mereka yang mensyukuri apa yang ia punya. Alhamdulillah, bini satu alhamdulillah, bini dua alhamdulillah. Alhamdulillah, itu orang yang paling kaya itu. Syukur alhamdulillah. Enggak ribu, dan jaraknya tidak perlu jauh-jauh, dekat-dekat aja. Sampai kalian jauh-jauh. Nadarahu ilaman fauqahu. Urusan dunia orang yang celaka mah selalu mengedahnya ke atas. Wah, makanya apa penting hebatnya ada PPH dan PHK. Benar, bapaknya ngaji malam Rebo, bininya ngaji malam Selasa, seiring seia sekata. Itulah orang yang sangat paling bahagia dunia dan akhirat. Orang yang celaka nomor keempat kata Rasulullah adalah yang mereka yang wanadarahu ilaman dunahu fil akhirah atau fiddin. Mereka yang ngelihat ke bawah cuma urusan akhirat. Salah. Alhamdulillah gue mengaji daripada dia nggak ngaji acan. Alhamdulillah gue masih bisa sholat dia mau kagak sholat acan. Salah tuh. Makanya orang yang saadah mas sebaliknya. Kalau dia ngajinya malam Rebo, dia ngaji di malam-malam yang lain. Kalau dia sedekahnya segitu, kita meningkat amal kita. Tuh orang yang saadah mah begitu. Fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitupun soal dunia, orang yang saadah mah orang yang bahagia. Mah pas sebaliknya, urusan dunia mah dia nggak pernah lihat ke atas, tapi selalu ngelihat ke bawah. Ngelihatnya ke bawah, nggak pernah ngelihat ke depan atau ke atas, ke bawah aja. Jalan dia menunduk aja. Itu tanda-tanda orang yang saadah. Tapi saadahnya gue yakin kejeblok apa aja itu. Nunduk aja. Nyari apa bang? Ngecek. Orang yang saadah mah begitu. Dia mah nggak pernah ngelihat ke atas, selalu dia ngelihat ke bawah. Orang yang saadah mah soal ibadah nggak ngelihat ke bawah, ke atas soal ibadah mah. Bersaing sholatnya, bersaing amal ibadahnya, bersaing amal solehnya. Maka di akhir bulan Syuro, di akhir bulan Muharram ini, di awal bulan di tahun baru Islam 1445 Hijriah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus berkarya dan beramal, sehingga kita menjadi orang-orang yang as-sa'adah, jangan menjadi orang yang as-syaqwa. Menjadi orang yang as-sa'adah mah atau selalu mengingat dosa yang udah kelewat. 2, selalu menyembunyikan kebaikannya yang udah kelewat. 3, selalu melihat urusan dunia ke bawah. 4, selalu melihat urusan akhirat yang paling atas, karena itu akan memacu semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang asyaqwa, orang yang celaka, sebaliknya dari orang yang as-sa'adah tadi, maka kita perlu menjadi orang yang as-sa'adah agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah
Majelis PPH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit nasihat pada malam hari ini mengisi tentunya kekosongan dari guru kita yang mudah-mudahan tentunya bermanfaat dan mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan ilmu yang barokah sehingga kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedatangan saya yang kedua bukan berarti saya mengundang. Jauh hari saya udah ngomong sama Bang Martin Abdul Khair bahwa insya Allah setelah hajian tahun ini, akhir bulan ini akan mulai ada keberangkatan lagi tanggal 27 dan 29. Maka saya bilang ke Bang Martin, Bang, malam Rebo besok di rumah saya sekalian tasyakur mulai lagi pemberangkatan ibadah umroh. Jadi Bapak yang ada waktu malam Rebo besok di Yayasan Kantor MB Tour Miftahul Bariyah Tour and Travel sekalian tasyakuran kemarin haji, karena alhamdulillah izin umroh saya sudah keluar dan izin haji saya sudah keluar. Kalau umroh namanya PPIU, kalau haji namanya PIHK. Jadi beda Pak, itu ada dua proses haji dan umroh. Maka besok malam Rebo saya mengundang menarik pengajian PPH aja ya, bisa pakai mama ya. Udah bapak-bapak aja Pak ya, tolong di list yang mau datang, takutnya kurang beseknya. Bang, saya kan kagak enak namanya bocah yang undang, bapak kan sepuh semua. Saya udah memuliakan, kudu nyambut dan lain sebagainya ya. Karena insya Allah tanggal 27 Agustus ini ada dua keberangkatan. Tanggal 27 saya yang berangkat, tanggal 29 istri yang bawa. Istri 12 hari, saya 9 hari. Memang saya udah ngomong jauh-jauh hari, mulai umroh lagi saya pengen bikin acara di rumah tasyakuran, bukan walimah safar sih, lebih ke tepatnya ya doa bersama aja lah. Mudah-mudahan jamaah semua sehat. Saya minta doa bapak-bapak, mudah-mudahan saya tetap istiqomah, bisa jaga amanah. Tentunya mudah-mudahan semua yang berniat melaksanakan ibadah haji dan umroh diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa dari PPH, alhamdulillah keberangkatan kemarin memberikan nilai positif. Maka untuk tahun besok haji tahun kedua 2024 itu sudah ada 30 orang yang daftar dari Cilegon, dari Tangerang dan dari Cilegon. Alhamdulillah haji non kuota yang langsung berangkat tanpa porsi ya. Jadi kalau ada yang mau ikut, saya mau ngajakin haji ya, bukan ngajakin umroh biar kagak jadi fitnah. Kalau haji daripada lama ya Pak ikut aja lah gitu. Di sini juga ada alumni umroh di belakang ya. Saya lagi mau ngolok, dia mau jual kontrakannya yang mana gitu. Nah, gak pakai diomongin udah pada paham dah. Ya, saya lagi mau merayu dia biar dia berangkat tahun besok 2024 sama istrinya. Mudah-mudahan saya lagi ngerayu nih. Ya, insya Allah itu aja ya Pak, karena ada Kiai Syukron. Ya, insya Allah beliau akan memberikan nasihat lagi. Jadi saya resmi mengundang bapak-bapak ya, insya Allah pada malam Rabu ya, insya Allah dalam rangka doa bersama. Menu nasi biryani ya dengan kambing dan ayam bakar. Terima kasih ya, yang mau nyumbang silahkan. Oh ya, canda itu mah ya. Pokoknya datang ya Pak ya, datang dah sekalian haul. Sebenarnya haul Babe udah lewat kemarin di Arafah. Kan Babe meninggalnya pas Arafah tanggal 9. Cuman pas saya lagi hajian, emak udah bikin. Saya bilang, mak nanti aja. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian doa buat almarhum Babe yang haul kemarin setahun ya. Itu aja, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas kehadirannya nanti. Mudah-mudahan saya sehat, kita semua diberikan umur, rezeki, waktu untuk bisa hadir di tempat kami di Yayasan Miftahul Bariyah. Terima kasih, saya Ahmad Zahruddin, mohon undur diri dari Studio 1 Kebon Jeruk, Jakarta menyampaikan. Insya Allah kita ketemu pada kajian PPH episode yang akan datang, di mana guru kita berhalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.